Oke boys, selamat sore. Hari ini tanggal 25 Januari 2025. Kita selalu sebut tanggalnya supaya kita ingat kapan kita buat video ini. Kita ada di tempat kita. Kita berusaha bagaimana caranya membuat pupuk kompos yang terbaik. Nah, dalam hal ini kita mencoba bikin vermikompos. Vermikompos ini salah satu pupuk yang saat ini untuk kohe itu yang terbaik ya. Jadi dari cacing ya, kita tahu juga ada dari kambing, dari sapi, dari ayam. Untuk bahan media untuk vermikompos ini paling bagus itu dari sapi. Dari sapi karena memang butiran dari kotoran itu lebih halus gitu ya. Tapi di sini kita coba pakai dengan cacing dari kohe kambing. Yang makanan kambing ini adalah dari konsentrat, 80% konsentrat, 20% pakai hijauan. Kenapa kita pakai dari konsentrat? Tentu kualitas dari kotoran ini pasti lebih bagus daripada yang makan rumput. Kalau kita ambil yang makan rumput dari luar, dari tempat yang lain, kita khawatirkan sampai ke sini banyak sekali patogen yang merugikan. Nah, sebaiknya kalau orang mau bikin pupuk kompos, peliharalah kambing atau sapi di kebunnya, sehingga ambil rumput atau sapi di kebunnya, sehingga risiko bawa penyakit dari luar itu lebih kecil. Karena kita tahu beberapa penyakit, beberapa jamur seperti Phytophthora pun tidak akan mati di pencernaannya kambing atau sapi. Oke, kita lihat boy. Ini media yang kita udah coba bikin kurang lebih sebulan yang lalu ya Papar ya. Bulan lagi. Nah, Papar bisa menceritakan gimana? Kita terinspirasi boy di tempat Papar di Jawa Tengah sana, di Magelang. Ada teman yang bikin. Jadi kita biasa lihat cacing ini dibikin vermikompos itu di kotak-kotak boy. Nah, ada juga kita punya teman yang di Malang ya, yang kita sudah beli juga vermikompos banyak. Dia bikinnya di bentuknya taman, dikasih kayak jaring tanaman di situ. Kita tahu cacing yang kita pakai, yang umumnya dipakai untuk vermikompos itu ada 4 macam yang sekarang ini bagus. Kalau nggak salah ya bahasa Latinnya, Lumbricus rubellus, Escherichia foetida, Escherichia hortensis, dan African Nightcrawler ANC. Itu kira-kira 4. Kalau nggak salah ya, itu bahasa Latinnya. Coba Papar lihat bagaimana Papar lakukan waktu itu. Papar pulang kampung. Saya bilang bisa bikin vermikompos. Bisa Papar bilang, apapun bisa. Nah, ini kebetulan kita beli pupuk kambing yang sudah digiling dan kita sudah fermentasi selama 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Jadi kita pupuk kotoran kambing yang sudah giling, kita sudah fermentasi pertama 3 bulan, kita jadikan bikin vermikompos. Memang di kebun RB ini sangat hati-hati sekali yang namanya pupuk dari kohe. Ya, oke, Pak Par bisa menceritakan. Ya, ini awalnya pasca kita mungkin juga lihat di YouTube juga, dan ada panduan dari Pak Ridho sendiri. Ini ngasih panduan tata cara untuk budidaya cacing, atau mungkin kita sini, mungkin bisa bikin cacing. Mungkin di sini, Boy. Ya. Ini mungkin situ Boy, dari situ bisa lebih jelas. Jadi teman-teman bisa lihat lebih bagus lagi ya Boy ya. Betul. Ya. Ini kebetulan udah mau hujan. Nah, ini. Mungkin Papa bisa kasih tahu ya, coba. Ini sekarang kita membahas masalah casing ya. Casing yang ada di sini ini baru kita bikin ya Pak ya. Ya. Kita baru awal bikin, dan ini bahannya dari Kita dari kohe kambing yang udah digiling. Dan ini sebulan yang lalu kita taruh bibit bersama medianya, karena kita baru nyoba, belum tahu, dan sekarang makin lama makin kita kesini makin tahu juga. Jadi kita juga makin kedepannya mungkin bisa. Ini kita cuman nggak begitu ribet. Kita yang penting medianya selalu lembab. Kalau cacing selalu lembab, tidak basah pun nggak apa-apa, yang penting lembab. Dan ini cacingnya nantinya kalau udah seperti ini udah mulai, sebetulnya ini udah mulai bisa diambil ini. Karena kita lihat ini udah ngangkat ke atas, ini
sangat Itu tinggi kotorannya sekali. Pak. Ini kotorannya tuh. Di ini aja nih. Ya. Jadi gerak. papar ini yang Nih. papar ambil ini cacing ini mungkin yang Lumbricus rubellus kali ya. Iya, Pak. Ya. Yang waktu itu Coba papar coba lihat. Kita Ini, mau lihat Pak. cacingnya. Nah, ini cacing semua tuh. ini Woi, cacing, Boy. coba angkat papar, angkat. Angkat coba bawa kamera sini. Pada lari. Biar teman-teman tahu. Tuh. Angkat papar coba. Cacing semua tuh, Boy. Wih, banyak ya. Nih. Cacing semua. Ini cacing. Kalau makin ke sana tuh cacing semua, Pak. Cacing. Cacingnya karena jalan ya, Bapak gerak. coba bisa masuk sana, lihat sana. Bisa, Pak. Bapak masuk aja, Pak. Ya. Jadi bisa biar teman-teman bisa lihat benar gak di cacingnya banyak. Coba ke papar ke sini papar. Papar coba. Oh di sini, Boy. Coba ke sini papar. Nah, atau Bapak ambil yang sebelah Sini, situ sini. biar teman-teman lihat ya. Ini yang sebelah sana. Cacing nih. Wih, Nih. cacingnya banyak ya. Ini kalau diayak kan ini. Jadi ini waktunya kan baru 1 bulan. Kita waktu itu beli 1 karung cacing berikut Boleh nih. medianya. Di medianya ada telur Tuh. cacing ya. Iya. Ambil Ya. papar. Wih. Nih. Cacing semua nih. Cacing. Udah merata ini. Gede-gede tuh cacingnya. Kita udah berhasil ternak cacing nih, Sebelah Bapak. sana itu. Sebelah itu, Bapak coba ambil sini. Vermi kompos. Vermi kompos. Tuh cacing lagi tuh. Tuh. Wih. Nah, ini udah jadi vermi kompos kali ini atas. Udah, yang ini udah. Jadi gini, Papar. Jadi gini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya Papar ini mau nunggu biar saya lihat. Jadi sebenarnya di Papar sudah bisa bagian atas itu diambil. Iya. Kalau saya di sini vermi kompos diambil bukan langsung tabur di kanopi tumbuh-tumbuhan, di kanopi durian kita. Ini saya ambil, kita ambil rame-rame ujung bagian atasnya, jemur dengan matahari yang teras. Semua patogen yang merugikan itu kurang lebih 90% bisa kita atasi. Itu ingat. Nah, setelah kita jemur, masukin di dalam di gudang sana, Boy. Kita sekali lagi fermentasi pakai M12. Masukin di karung. Nah, masuk di karung ini boleh langsung taruh di tajuk tanaman atau ditaruh dulu di gudang. Kita butuh waktu sebulan. Gitu ya. Jadi ini semua, Boy, ini udah jadi kompos nih. Coba Boy lihat sana. Wih, banyak ya. Nah, ini semua. Jadi ini kita kebetulan tingginya ini 40 cm. 40 cm. Kalau biasa itu yang saya lihat di YouTube itu biasa kan 10 sampai 20. 20-an lah. Nah, dan diambil atasnya, kemudian taruh media baru lagi untuk makanan. Nah, sini makanannya cacing itu makanannya yang di sini kita dari kohe kambing. Tapi kita awal-awalnya kita lihat kasih batang pisang, kasih sayur-sayuran. Betul. Papar juga kasih dari telur yang tidak menetas. Betul. Itu bagus sekali, Ya, Papar. bagus sekali. Ya. Ini ada 4 kotak, Boy. 2,5 kali 7,5 ada 2. Nah, kita lihat sini, Boy. Kita ada bikin juga di sini. Ini barusan kita tebar. Ini sebelah sini, Bapak. Ya, sampai ini. Coba, Bapak. Coba Bapak angkat. Ini kebetulan sudah. Tuh. Nah, ini ada cacing. Berarti di bagian dalam udah lebih baik ini, Papar. Sudah bisa mulai ambil ini, Papar. Ini Hmm? kalau kita ambil ini sebenarnya yang ini udah jadi yang Ini udah seperti casing kan? Iya, Nah, ini makanya udah casing. Ini kalau ringan ini, sekali. Papar, ini udah casting. Iya, ringan Harusnya sekali. Papar ambil, masuk media baru untuk Ya, makanan cacing. Betul. Yang ini nanti Papar ambil di bagian semua yang di Ya. sana yang ada ini ambil masukin ke sini. Nah, Ya. kita lihat kita bikin di tempat yang lebih besar, Boy. Ini kita lihat di tempat yang lebih besar. Ketinggian 40 sampai 50 cm. Ini tempat yang besar. Ini Jadi harus tempat yang besar ini kita baru beli dari Magelang ini. 1 2 3 4 5 6 8. 7 8 tempat. Mungkin Papar dari yang atas ini Ya. bisa ambil, mungkin taruh di sini, Papar. Oke. Nah, baru nanti digaruk, mulai besok itu digaruk, ambil atasnya aja. Ya. Yang ada cacingnya, Ya. diambil cacingnya mungkin masukin ke sini. Ya, di situ. Nah, nanti kita lihat Papar sampai di mana. Kalau dia halus itu berarti kotoran cacing. Biasa begini. Cacing itu waktu bertelur dia naik di atas permukaan. Gitu ya. Dari 4 macam cacing ini kita pakai yang nomor 1 ya. Lumbricus rubellus, Boy. Ada yang pakai juga Ainshead atau African Night Crawler ya. Oke, kira-kira ini yang kita bikin di sini, Boy. Nah, dan ada lagi kita bikin tempat lain, bukan sini ya, Boy. Kita ada bikin juga di sini. Cacing. Jadi kita menggunakan kotoran kambing itu setelah digiling sebagai bahan makanan untuk
cacing. Ini air apa nih Bapak? Kalau ini kohe boy, kohe ayam dengan pasir yang dari Bangka ya, pasir itu ya, pasir untuk buat kaca. Nah ini kita bikin, kita bikin yang apanya lebih luas lagi. Nah, untuk membuat kohe kambing itu waktu difermentasi 3 bulan pun masih hangat di dalamnya. Nah, tentu untuk cacing ini kita perlu namanya kelembapan. Nah, disiram kayak begini, Pak Par, coba nih. Kalau satu-satu gini lama, Pak Par? Lama, Pak. Nah. Kita kalau nungguin di sini aja nggak bisa kerja yang lain. Nah, ini apa nih, Pak Par? Nah, ini tadinya buat naruh ini selang. Oh, buat selang. Oh, ini selang di atas begini ya? Ya. Ini, Oke, ini udah bisa ditebarin? Ini yang bawah udah basah, tinggal atas. Nah, ini ya. Nanti kita, contohnya ini ya? Ya, nah, ini. Coba Pak Par buka aja. ini yang udah apa? Nah. Yang udah basah ini. Coba buka tadi pakai, wah, pisaunya Pak Par itu. Tajam banget ini. Itu pisau apa tuh Pak Par? Buat top working, Pak, nantinya. Top walking. Hati-hati tuh, tajamnya Pak Par. Ya. Sedikit aja tuh, lebih dari silet itu. Mungkin cari yang Ini kita ambil dari tempat yang namanya tempat yang bikin casting ya. Ya. Adanya di Magelang, di tempat kantornya, di kampungnya Pak Par. Jadi kita bikin ini kira-kira semua boy untuk 3.000 karung kohe. Ya Pak Par ya? Ya. 3.000 karung. Semua jadi vermicompost. Ini udah bisa ya medianya? Ini udah, kalau yang udah keras kayak gini, ini berarti apa, di bawah udah basah. Oh, oke. Kalau yang masih empuk Karena 3 masih bulan pun kalau kita fermentasi begini masih panas ya Pak Par? masih. Karena kita memang fermentasi sini harus matang benar ya. Nah ini cacing boy, itu adalah cacing-cacing. Tapi cacingnya sedikit Pak Par. Cacingnya kecil-kecil sama telurnya biasanya. Oh, bukan cacingnya banyak, ini sedikit cacingnya nih. Oh, sedikit ya Pak Par. Nah ini begini, ini taruh begini ya Pak Par. Ya, ini Nanti dikasih makan sayur, kasih batang pisang untuk awal-awal penyesuaian dia. Ingat cacing itu senang di tempat yang gelap. Kalau bisa dikasih ada gelap dan kelembapan gitu untuk cacingnya. Nah begini ya Pak Par. Ya, karena Nah. kalau ini malah diuruk, Ya. nanti malah mati. Cacingnya biar menyesuaikan diri Nah, dengan sendirinya. Berarti dia udah tahu, oh ini berarti bisa udah dimasukin sama cacing itu sendiri. Kalau kita paksain, kita taruh biar dia di dikubur, sini, karena ya. boy lihat ini kecil sekali. Ya. Coba boy lihat. Kecil, udah kecil boy. Ini kecil. Kecil ya, lumbrekus sini ya. Dan di tanah ini mengandung telur-telur yang dari sana. Kok makin sedikit Pak Par? Waktu Pak Par lebih banyak ya? Ya banyak yang kemarin. Iya. Lebih banyak ini ya. Nah, nanti yang dari sana, yang dari atas Pak Par, Ya, bisa dibawa pindah di sini ya. bisa. Karena ini tempatnya luas ya. Luas ini. Ya. Ini ada. Kita lihat sebenarnya untuk kebun kita sudah memasuki tahun yang ketiga. Nah, ini pemupukan organik kita akan perbanyak. Ya, jadi kita awal-awal waktu penanaman tanaman kita lebih banyak pakai pupuk anorganik karena kita keterbatasan ilmu bagaimana menggunakan pupuk organik. Ya, takutnya nih yang kita bilang itu mikroba yang merugikan seperti patogen. Ya, memasuki umur tanaman sudah kuat 3 tahun begini, kita akan beralih perlahan-lahan ke organik yang banyak. Kita persiapkan ini. Boy lihat juga ini caranya. Yang ini kita persiapan deposit kotoran ini. Kita lihat. Nah, kemudian untuk mikroba juga kita persiapkan ini drumnya kurang lebih 30 drum. Ya. Nah, kita juga persiapan untuk bikin biotron dari arang batok kelapa. Ya, jadi semua ini kita harus persiapkan ya. Untuk bahan organik ini penting sekali. Kemudian nanti udah masuk fase generatif, ya kita akan mendapatkan buah yang dengan performa, warna dan rasa yang bagus. Tentu pada fase-fase pematangan buah perlu pengetahuan namanya nutrisi. Nah, fase-fase pematangan buah ini kita perlu menggunakan bahan anorganik untuk mensupport bahan organik yang kita kasih. Karena kita tahu durian itu adalah tanaman yang membutuhkan kalium paling tinggi di dunia. Jadi kita juga harus berusaha terus mencari bagaimana caranya mendapatkan bahan organik yang kaliumnya tinggi. Nah, sementara ini kita bisa pakai pupuk anorganik ya. Dari berbagai merek. Yang ada dari teman kita Pak Catur. Luar biasa Pak Catur. Keliling seluruh Indonesia. Ya, waktunya habis untuk pendidikan untuk pertanian, terutama untuk durian. Pak Catur keliling ya. Juga kita lihat
pakar organik kita itu Pak Hengki, ya. Dia memberikan contoh bagaimana tanaman dengan organik itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang cukup bagus. Kita belum kenal, kita tahu namanya Nasrul Hakim juga, kita belum pernah interaksi langsung. Dan dia pohon buahnya kita udah coba juga cukup enak. Jadi sekali lagi, di tempat teman-teman yang banyak bahan organik, bisa kita mulai dengan pemupukannya lebih modern sedikit. Kita fermentasi yang lebih baik. Kita gunakan media yang ada, bisa membuat vermikompos dengan cacing. Nanti komposnya kita pakai, cacingnya kita bisa jual untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk obat, untuk makanan burung, ayam, dan lain-lain. Oke, Papar, gimana Papar? Ada kesulitan apa Papar untuk bikin ini? Kalau di putus casting ini sendiri nggak ada kesulitan, cuman karena ini mungkin ada campuran dari kokopit, jadinya untuk penyiramannya agak lambat. Oh, ini untuk yang bagian sini Papar pakai kokopit. Iya. Yang sana juga pakai kokopit. Ada. Tapi yang pertama nggak pakai kokopit ya? Nggak pakai. Kokopit sendiri untuk cacing nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia bisa makan juga tuh. Bisa juga sih kalau ini cacing, karena kita lihat di penjualan itu sendiri medianya pakai kokopit, Pak. Oh, pakai kokopit. Ya, untuk jangka panjangnya malah kelihatan lebih. Oke teman-teman, kita sebenarnya fermentasi kita sini sebenarnya kita udah menggunakan alat berat yang itu boy, ya. Jadi fermentasi itu bisa berhasil kalau kita sering balik, ya. Kita atur temperaturnya. Tapi di sini kita balik atur temperaturnya karena memang medianya kita tumpuk kira-kira hampir 80 cm, kadang-kadang sampai 1 meter lebih, sehingga memang media ini untuk menjadi dingin itu agak lama. Tapi kita sering balik ya Pak Par ya. Iya. Ya. Nah, kita belum terlalu yakin walaupun sudah nggak ada bau ya, sudah nggak ada rasa dan lain-lain itu sudah menurut Pak Par sebenarnya sudah cukup mantap. Mantap ini. Tapi saya pikir lebih bagus kita bikin vermikompos. Betul. Ya. Oke, Boy. Oke. Teman-teman semangat terus, kita berkebun mana pupuk yang terbaik untuk kita. Tentu kita yang lebih tahu lokasi kita di mana. Kita bisa menggunakan pupuk organik dan anorganik sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan budget kita. Maju terus Penduduk Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata, terutama untuk casting kita ini, kita baru pemula, kita baru pertama ini. Kalau berhasil, teman-teman bisa mengikutinya. Terima kasih, selamat sore.